digalakkan untuk mengikuti acara ini. Bagi jemaat yang belum mengikuti KUL atau Community of Love, anda boleh berhubung dengan Pak Wijaya di talian yang tertera di layar skrin. Selain mengikuti ibadah raya setiap minggu, KUL merupakan wadah untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling berbagi. Selain itu, kita boleh bertumbuh dan mengalami Kristus. #Ayo ikut KUL, enggak gaul. Pendaftaran bagi kelas KOM 100 dan KOM 200 telah kembali dibuka. Bagi anda yang belum mengikuti kelas KOM, anda boleh mendaftar di Google Form yang telah disediakan. Pendaftaran adalah percuma dan kelas ini akan bermula April, iaitu bulan hadapan. Info lanjut mengenai kelas KOM, anda boleh berhubung dengan Ibu Maureen di talian yang tertera di layar skrin. Berikut merupakan aktiviti yang akan berlangsung di sepanjang bulan Mac ini. Antaranya adalah acara rutin yaitu Coping with Uncertainties yang akan dibawakan oleh Pak Hari Butom pada hari Sabtu 27 Mac 2021. Info lanjut mengenai acara ini anda boleh berhubung dengan Brother David di talian yang tertera di layar skrin. Manakala pada hari Ahad 28 Mac 2021 akan diadakan Teachers Workshop daripada Department Kids Church. Info lanjut mengenai acara ini anda boleh berhubung dengan Ibu Alice di talian yang tertera di layar skrin. Untuk trainingku pada hari Isnin 29 Mac 2021, semua gembalaku diwajibkan untuk mengikuti. Namun gembalaku juga boleh membawa 3 orang dari KUL masing-masing. Info lanjut mengenai training ini sila berhubung dengan Pak Wijaya di talian yang tertera di layar skrin. Ibadah petang akan dilayani oleh Pastor Daniel Ginting pada pukul 7 malam menerusi link Zoom Betani Kuching. Penkhotbah ibadah raya pada minggu hadapan 28 Mac 2021 ialah Pastor Daniel Ginting. Sekian saja info gereja kita pada minggu ini. Pesan saya, tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Stay safe and God bless you. Bob, Pak Niko nggak ada, Bob. Langsung aja lagu firman, Bob. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sekalian kita siapkan hati kita saudara untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan menyegarkan jiwa kita, membebaskan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia,
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yes Lord. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan yang sembah dia saro rabasingkara labaya dalaba. Mari di hadapan Tuhan, mari andalkan kekuatanmu hanya kepada Tuhan. Mari engkau mulai percaya kepada Tuhan, mari mulai berharap kepada Tuhan. Oh haleluya, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami. Oh, kuatkanlah kami Tuhan. Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami akan mendengar isi hati-Mu Tuhan, berkati sekali lagi hamba-Mu Pastor Daniel, dan kami semua yang akan mendengar Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serah kepada Pastor Daniel. Puji Tuhan semua, shalom. Apa kabar semua? Semangat? Haleluya. Shalom, baik Pak Daniel. Baik, Pastor. Shalom Pak Hari. Semangat Pak Hari. Semangat Pastor. Luar biasa. Ayo kasih senyum kanan kirinya, atas bawahnya saudara. Kasih senyum. Puji Tuhan. Ya, saya percaya walaupun ada banyak yang saya lihat belum mandi tapi tetap semangat, iya kan? Ada yang baru pulang kerja, ada yang baru pulang dari rumah kawan, ada yang baru dari mana-mana. Tapi saya lihat semangatnya untuk beribadah luar biasa. Walaupun belum mandi, yang penting hadirat Tuhan nyata. Katakan amin. Haleluya. Karena hadirat Tuhan itu nggak dipengaruhi orang sudah mandi atau belum. Hanya orang di sekeliling Anda terpengaruh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali. Saya itu kalau ketemu sama saudara ya, itu kayak apa ya? Saya ngerasakan satu energi yang baru itu. Saya ngalami sebuah energi yang baru yang begitu luar biasa. Haleluya. Ya, saya sayang kalian semua. Saya sayang kalian.
Kayaknya udah pengen ketemu aja gitu ya. Kayaknya udah pengen ketemu, tapi ya mau gimana ya, nggak bisa ketemu ya. Walaupun pakai Zoom, jauh di mata tapi dekat di hati. Iya, iyalah. Baik, nah saudara, tadi pagi saya tidak membahas secara detail apa yang menjadi tema ataupun materi di minggu ketiga ini. Di minggu ketiga ini kita akan belajar tentang menghargai waktu. Tetapi izinkan saya pada sore hari ini untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, tema di gereja kita, saudara. Baik. Nah, tema di gereja kita di minggu ini tentang menghargai waktu, saudara. Kita akan belajar tentang menghargai waktu. Saudara, untuk kita dapat mengerti realita tentang menghargai waktu, apa itu menghargai waktu, kita boleh bertanya sama orang yang sedang terbaring di rumah sakit. Kita bertanya kepada orang yang terbaring di rumah sakit. Yang pertanyaan kita adalah, apa yang paling kamu sesali dalam hidup? Di dalam kehidupan kamu. Selalunya pasti dia akan menjawab, kalau saya sehat, coba saya dulu, pasti saya tidak akan sia-siakan, saya tidak akan buang-buang waktu saya untuk hal yang positif. Saya tidak akan buang waktu saya untuk hal yang negatif, saya akan gunakan waktu saya untuk hal yang positif. Saudara, kalau mau mengerti betapa pentingnya waktu itu, saudara bertanya kepada orang yang sedang terbaring di rumah sakit, yang mereka sudah tidak berdaya lagi. Itu realita. Nah, saya bersyukur, saudara, apa hubungannya waktu dengan integritas? Apa hubungannya waktu dengan integritas? Waktu itu adalah kasih karunia atau karunia yang Tuhan beri kepada kita, kepada manusia, dan di dalam waktu itu kita bertanggung jawab. Sekali lagi, di dalam waktu itu kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Karena semua orang mendapat waktu, semua orang menerima waktu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar menghargai waktu itu. Karena semua orang menerima waktu, ya, semua orang menerima waktu, ya. Di dalam pengkhotbah katakan ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Nah, saudara, semua ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Artinya, di dalam waktu yang Tuhan beri itu, dalam setiap musim yang Tuhan beri itu, mari kita boleh menghargainya. Waktu adalah Tuhan yang memberikannya. Ya, jadi hubungannya dengan integritas adalah hubungannya dengan integritas di mana kita bertanggung jawab terhadap Allah. Nah, ini yang kita akan bahas dalam ke depan ini, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, ini surat kepada jemaat di Efesus. Saudara tahu bahwa Efesus adalah kota metropolitan kala itu, yaitu bandar besar, ya, sebuah ibu kota, sebuah kota metropolitan, kota yang sangat ramai pada waktu itu, saudara. Dan biasanya di kota yang besar, kota metropolitan, biasanya orang banyak yang sibuk untuk bekerja, banyak yang melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, Paulus sedang menasihatkan kepada jemaat di sana, sekalipun kamu sibuk sedang mencari uang, kamu sedang sibuk mencari untuk nafkah, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Paulus sedang menasihatkan jemaat,
supaya jangan bodoh, tetapi kamu mempergunakan waktumu untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, di sini banyak kita kita rata-rata di bandar, kita rata-rata di kota, ataupun kita di desa, dimanapun kita berada. Perhatikan saudara, kadang-kadang karena kesibukan kita yang lain, kita lupa di dalam mengisi waktu-waktu kita ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita mau mengerti hari ini apa yang kita mau belajar tentang waktu ini, saudara. Ya, biarlah kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Tidak peduli saudara sesibuk apapun, tidak peduli saudara sibuk melakukan kegiatan apapun. Kalau bicara sibuk, saya juga orang sibuk, saudara. Saya sibuk betul, ya. Kalau saya mau bilang, kalau bisa waktu itu 30 jam satu hari, saya akan pilih yang 30 jam. Sebab terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak yang dipikirkan, banyak sekali, saudara. Ya, seperti hari ini dari pagi sampai sekarang, saudara, belum berhenti, terus. Ya, terus. Nanti setelah Zoom ini, saya meeting lagi dengan Departemen Misi BPH, karena besok akan ada pengutusan siswa PWB. Nah, tidak ada waktu. Artinya gini, kalau bicara sibuk nggak menjadi alasan menurut saya, ya, nggak menjadi alasan. Tetapi Paulus sedang mengajak jemaat di Efesus, nggak peduli kamu tinggal di kota yang sibuk apa. Sebenarnya kalau kamu bijaksana, kalau kamu mengerti tentang apa makna hidup, Paulus bilang begini, kamu nggak boleh bodoh, ya, kamu harus gunakan waktu kamu. Apa yang kamu perlu lakukan adalah untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi poinnya buat kita semua. Ini yang menjadi poinnya. Mengapa? Untuk kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Karena waktu yang diberikan kepada kita itu adalah dari Tuhan. Yang setuju bilang yes. Ya. Nah, saudara, mari perhatikan, saudara, bicara tentang waktu ini, saudara. Saya melihat ada 3 karakter waktu. Ada 3 karakter waktu. Tadi pagi saya sampaikan ini, saudara. Ada 3 karakter waktu yang saudara harus mengerti. Ya, nah, karakter waktu yang pertama adalah waktu itu tidak dapat berhenti. Waktu itu tidak dapat berhenti, saudara. Waktu itu tidak dapat berhenti. Ya, saudara, mobil saudara boleh berhentikan, ya, loan saudara boleh berhenti, tapi waktu tidak akan pernah berhenti. Dan waktu tidak dapat disimpan. Tadi saya katakan di ibadah pagi, saudara. Waktu tidak dapat diulang. Tadi di ibadah pagi, saya boleh merasakan bahwa memang Tuhan itu mau dengan jemaat. Tuhan itu mau dengan saudara. Tuhan mau ngalamin, jemaat itu ngalamin Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Karena itu nggak bisa datang 2 kali. Itu nggak bisa datang, tunggu dulu ya, pastor ya, nanti sore kita buat. Nggak bisa, saudara. Saya bisa rasa. Itu yang disebut dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Ya, saya bersyukur, ada kesaksian dari jemaat tadi pagi dibilang, pastor, saya selama ini nggak bisa bahasa roh. Tadi waktu lagi nyembah, tiba-tiba saya bisa bahasa roh. Nah, saudara, nah ini luar biasa, saudara. Ya, tadi pagi saya bisa bahasa roh. Pastor, saya banyak saudara yang WhatsApp masuk ke saya, bagaimana mereka dipulihkan, dijamah ketika mereka berjumpa dengan Tuhan di waktu yang Tuhan mau di dalam ibadah tadi. Nah, ketika tadi sebelum ibadah, sebelum khotbah, lagi pengumuman, saya bilang sama Roy, kayaknya saya nggak khotbah hari ini, Roy. Saya bisa rasa hatinya Tuhan nih. Kayaknya Tuhan maunya kita ini nyembah terus, Roy. Hari ini saya nggak khotbah. Lalu saya bilang sama Bob, hari ini saya nggak khotbah. Pagi ini saya nggak khotbah, saya mau bawa jemaat ini jumpa Tuhan. Kayaknya Tuhan ini lagi mau sama mereka nih. Nah, puji Tuhan, saudara. Nah, ini waktunya Tuhan. Nah, jadi gini, saudara. Kita nggak boleh paksa waktu kita. Kita nggak boleh, bukan kita yang atur, Tuhan. Bukan kita yang suka-suka di dalam waktu ini. Jadi gini, perhatikan. Tuhan memberikan waktu itu seperti kendaraan. Seperti kendaraan. Perhatikan ya. Itu seperti kendaraan. Jadi kita yang menentukan ke arah mana waktu itu kita mau arahkan. Ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Itu tergantung kita. Tetapi waktu itu nggak akan pernah terulang lagi. Dia nggak bisa berhenti. Dia nggak bisa disimpan, saudara. Dia nggak bisa diulang lagi. Nah, sekarang Tuhan memberikan waktu bagi kita semua.
Tuhan memberikan waktu bagi kita semua, ya. Tuhan memberikan waktu bagi kita semua. Saudara, dari kecil sampai besar hari ini itu karena ada waktu. Karena ada waktu, ya. Nah, sekarang waktu itu kita ada di dalamnya. Bagaimana kita mendrive waktu itu? Apakah kita arahkan ke arah yang positif ataukah kita arahkan ke arah yang negatif? Ataukah kita arahkan dia kepada dunia ini atau kita arahkan dia untuk mengerti kehendak Tuhan? Nah, ini yang kita mau belajar. Waktu yang saudara miliki di tahun integritas ini, biarlah kita pergunakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya melihat ada kesalahan dalam orang-orang dalam mengelola waktu, saudara. Nah, mari kita perhatikan, saudara, kesalahan-kesalahan orang dalam mengelola waktu. Yaitu, saudara, yang pertama adalah orang yang tidak dapat mengelola waktunya, yaitu orang yang tidak tahu arah ataupun bingung. Bingung, ditanya, apa visimu? Nggak tahu. Tujuan hidupmu apa? Nggak tahu. Terus kau hidup di dunia ini untuk apa? Nggak tahu. Wah, ini orang yang bingung, saudara. Karena dia nggak ngerti mengelola waktunya itu. Tapi kalau orang yang punya visi, orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia tahu arahnya. Dia tahu kemana dia mau pergi. Ya. Nah, kesalahan lagi dalam mengelola waktu apa, saudara? Tidak menyusun prioritas. Tidak dapat menyusun prioritas. Pokoknya gampang diombang-ambingkan sama keadaan. Mudah sekali diombang-ambingkan. Nggak ada prioritas hidupnya. Nah, saya rindu, tetapkan prioritas dalam hidup saudara. Contoh, Tuhan. Ada standar-standar yang saudara miliki. Ada standar-standar yang saudara harus punya. Tuhan adalah nomor satu. Posisi Tuhan tidak dapat digantikan oleh temanmu. Posisi Tuhan tidak dapat digantikan oleh kesibukan pekerjaanmu. Posisi Tuhan tidak dapat digantikan oleh pelayananmu. Posisi Tuhan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tuhan itu nomor satu, itu standar buat saya. Bahkan ketika saya membangun hubungan untuk berpacaran, bahwa Tuhan tetap yang nomor satu. Tuhan tetap yang nomor satu, itu standar. Nah, saudara harus miliki prinsip itu. Saudara harus miliki prinsip itu. Ya. Nah, susun prioritas. Yang kedua, yang kedua adalah keluarga. Yang kedua adalah saya dengan keluarga. Yang ketiga, pekerjaan dan pelayanan. Nah, saudara, baru saudara mulai mengerti ini, saudara. Ya. Nah, jangan sampai saudara nggak punya prioritas. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ke gereja bertobat. Asik tiap hari pergi ke gereja. Tiap hari pergi Zoom. Suami pulang, nasi nggak ada. Sayur nggak ada. Wah, suami marah-marah. Langsung dia bilang sama suaminya, lu tahu nggak, gue lagi Zoom nih. Kami lagi ibadah. Langsung suaminya bilang gini, ya kamu mah ibadah, tapi rumah berantakan. Rumah nggak teratur. Bagaimana ibadah? Nah, saudara, Anda tidak menempatkan prioritas yang tepat. Anda tidak menempatkan prioritas yang tepat. Anak-anak muda, asik ikut Zoom, ikut ibadah, ikut doa, belajar nggak pernah. Sekolah nilainya jelek. Begitu exam, begitu ujian, ada pertanyaan, dia nggak bisa jawab. Langsung dia jawab, saya tidak tahu. Hanya Yesus yang maha tahu. Waduh, saudara. Akhirnya, saudara, gurunya bilang sama dia, ya ada dapat markah kan? Ada dapat nilai, ada markah. Maka gurunya bilang, iya, kamu dapat 0, Yesus dapat 100. Kan begitu, saudara. Iya kan? Nah, karena nggak tahu prioritas. Asik doa, asik tapi nggak pernah belajar dengan baik. Nah, sebagai seorang student, Anda harus tahu prioritas Anda. Sebagai seorang suami, Anda harus tahu prioritas Anda, ya. Karena asik pekerjaan, suami-suami asik bekerja, lupa mengelola waktu dengan keluarga. Pokoknya kerja, cari uang. Begitu anak besar,
Begitu anak besar, begitu anak makin besar, baru dia menyesal, saudara. Anaknya nggak bisa dekat dengan dia. Anaknya nggak intim sama dia, anaknya nggak dekat sama dia. Kenapa, saudara? Karena ketika anaknya kecil, dia nggak buat prioritas yang benar. Prioritasnya hanya kerja, pelayanan. Bahkan ada banyak pendeta, saudara, anak-anak kepahitan sama pendeta. Karena apa? Karena bapaknya terlalu sibuk dengan orang lain, tapi nggak pernah dekat, sibuk dengan keluarganya. Nah, saudara, orang yang tidak mengerti waktu adalah orang yang melakukan sebuah kesalahan yang besar. Ya, nah cirinya begini, saudara, ya tidak menyusun prioritas. Nah, yang ketiga adalah saya lihat orang yang tidak mengerti tentang waktu, yang melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, saudara, dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara. Kebiasaan-kebiasaan buruk dia akan lakukan itu, saudara. Ya, nanti kita akan belajar itu. Nah, saudara harus mengerti tentang waktu ini, saudara. Apa itu waktu, saudara? Saya katakan tadi bahwa waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah anugerah. Sekali lagi, waktu itu adalah anugerah. Waktu adalah anugerah yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Saudara harus tahu bahwa hari ini saudara ada itu karena ada hari kemarin. Sekali lagi, hari ini ada karena ada hari kemarin. Dan hari esok ada karena ada hari ini. Sekali lagi, ya, hari ini ada itu karena ada hari kemarin. Dan hari esok ada karena ada hari ini. Nah, bagaimana saudara mengelola waktu Anda di hari kemarin? Beginilah hidup Anda saat ini. Tapi bagaimana Anda saat ini ketika setelah mendengar khotbah ini, ketika Anda mendengar pengajaran ini, ketika Anda mengelola waktu Anda dengan baik hari ini, maka Anda akan menjadi seperti apa yang Anda kelola di masa yang akan datang. Katakan yes. Mari kita lihat time bank manusia, saudara. Mari kita lihat time bank manusia. Semua manusia punya anugerah yang sama. Saudara perhatikan, dalam satu hari itu ada 24 jam. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Dalam satu jam itu ada 60 menit. Perhatikan. Lalu 24 darat 60, maka 1440 menit. Maka kalau kita melihat, karena kan satu menit 60 detik. 1440 menit dikali 60 detik, darat 60 detik, maka ada 86.400 detik manusia hidup dalam satu hari. Perhatikan, saudara, 86.400 detik. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kita dapat mengelola waktu yang Tuhan sudah beri? Sekarang saya tanya saudara hari ini. Sekarang saya tanya saudara. Edlin, kalau hari ini tiba-tiba besok pagi kamu dibagi, tiba-tiba ada orang datang kasih kamu 86.000 ringgit. Tapi kamu harus habiskan dalam waktu 1 hari. Kira-kira bisa nggak? $86 apa tadi, Pak? 86.000 ringgit. Tapi kamu harus habiskan dalam waktu 1 hari. Bisa? Bisa. Ayo, bisa dalam waktu 1 hari. Dari pagi sampai petang, malam harus sudah habis uang itu. Susah ya? Tidak, Pak. Susah. Ya. Pak Yesaya. Pak Yesaya dikasih 860 juta. Dalam 1 hari habiskan, bisa? Habis kalau bangun gereja. Tapi gerejanya 1 hari nggak terbangun. Iya, betul. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Saya cuma mau kasih tahu sama kita. Itu anugerah yang Tuhan beri buat kita. Betapa besar kasihnya buat kita.
ada hal yang kita kadang-kadang lupa hal itu, saudara. Ada 86.400 detik setiap hari Tuhan beri atas hidup kita. Tapi kamu buang sia-sia itu. Kamu lakukan itu dengan hal-hal yang negatif. Kalau kamu lakukan itu untuk mengerti kehendak Tuhan, betapa hebatnya hidupmu. Betapa luar biasanya hidupmu. Saya percaya tidak ada orang bodoh di dunia ini. Tidak ada orang pintar di dunia ini. Yang ada adalah orang malas. Dalam konteks knowledge ya, bodoh knowledge itu ya maksud saya ya. Orang malas dan orang rajin. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya pun diberkati, saudara. Saya sangat diberkati. Nah, mari kita akan lihat 3 ciri orang bagaimana mengelola waktunya. Yang pertama adalah orang bebal. Saudara perhatikan, saudara orang yang mana nih? Ada 3. Yang pertama adalah orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang bebal itu adalah dia sudah tahu itu salah, dia terus lakukan. Dia udah tahu itu salah, dia terus lakukan. Ya. Tadi Paulus menasihati jemaat di Efesus dikatakan apa? Janganlah kamu seperti orang bebal. Janganlah kamu seperti orang bebal. Dia udah tahu salah, dia tetap lakukan. Dia udah tahu berjudi itu salah, dia lakukan terus. Dia udah tahu berzina itu salah, berzina terus. Bebal. Ini 3 ciri manusia mengelola waktu. Biasanya orang bebal, Alkitab katakan, maka engkau tidak akan mendapat kehidupan. Yang kedua, orang bodoh. Ya, orang bodoh. Itu tadi, tidak tahu prioritas tadi itu. Ya, saya banyak melihat orang tua yang sudah tua, nggak dekat sama anaknya, ketika sudah besar, ketika sudah dewasa. Karena apa? Ketika waktu anaknya kecil, dia sia-siakan waktu dengan anaknya. Dia hanya sibuk bekerja. Dan ketika dia sedang sakit, kenapa anak saya tidak perhatikan saya? Kenapa anak saya tidak perhatikan saya? Anda salah. Karena waktu anak Anda kecil, Anda tidak pernah perhatikan dia. Perhatikan itu. Anda tidak pernah perhatikan dia. Chemistry-nya nggak ada. Bahkan waktu Anda meninggal pun, anak Anda pun nangis pun tidak. Kenapa ya? Kenapa istri saya ini suka marah-marah setiap hari, marah-marah, dia nggak pernah berubah nih marah-marah. Karena Anda nggak pernah beri waktu untuk istri Anda mengeluh kesah, Anda tidak pernah dengar. Tapi Anda selalu buat salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mari perhatikan baik-baik. Jangan jadi orang bodoh. Kenapa ya? Saya ini susah dapat kerja. Kenapa saya ini susah dapat kerja? Karena waktu Anda diberi waktu untuk sekolah, Anda nggak pernah sekolah dengan baik. Anda tidak pernah belajar dengan baik. Akhirnya, nilai Anda sangat susah. Mari saudara, jangan jadi orang bodoh. Karena orang bodoh menyesal pada akhirnya. Akan menyesal pada akhirnya. Tapi mari kita kelola waktu kita dengan baik. Tapi ada orang yang arif. Paulus katakan, biarlah engkau arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan seperti orang bodoh, tapi jadilah orang arif. Arif itu apa? Bijaksana. Bijaksana. Dia bijak. Seperti saya katakan tadi, kamu bisa mengelola waktu kamu dengan baik. Kamu bijak. Nah, menghargai waktu itu apa artinya? Ya, menghargai waktu itu apa artinya? Menghargai waktu artinya adalah mengisi waktu menuju satu tujuan yang terarah, yaitu mengusahakan diri supaya mengerti kehendak Tuhan. Itu menghargai waktu. Artinya, waktu yang ada, kamu harus tahu. Ini saya lakukan untuk kehendak Tuhan. Aplikasinya bagaimana? Oke, ketika Anda berbisnis, Anda berkata, apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Ketika Anda bekerja di office, apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Ketika Anda menjadi seorang student, apakah saya menjadi seorang student yang melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Ketika Anda seorang pendeta, apakah saya menjadi seorang pendeta yang melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Karena waktu itu adalah kendaraan, kasih karunia yang Tuhan beri, Tuhan bagi
untuk saudara kelola dengan baik. Untuk saudara kelola dengan baik. Apa standar baik? Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Ketika saudara berkeluarga, apakah keluarga ini saya arahkan untuk mengerti kehendak Tuhan? Atau ke arah yang lain? Ke arah dunia? Ke arah dosa? Hari ini, ketika Anda mendengar firman ini, biarlah kita mulai berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ada urapan yang baru, yang akan membaharui hati saudara, pikiran saudara, untuk saudara menjadi manusia yang baru hari ini. Untuk menjadi manusia yang berintegritas, katakan amin. Mari saudara perhatikan, Anda, Bapak Ibu Saudara yang selalu sibuk dengan mencari uang, selalu sibuk dengan mencari harta. Bukan saya katakan tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari uang. Bukan saya katakan, tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu prioritas. Apakah pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Mari kita lihat di dalam Mazmur 95 ayat yang kelima. Saya tertarik dalam versi Allah yang hidup. Mazmur 95 ayat yang kelima dikatakan begini. Hidupku tidak lebih panjang daripada tanganku. Wow. Saudara lihat tangan saudara. Saudara, coba saudara perhatikan tangan saudara. Hidupku tidak lebih panjang dari tanganku. Artinya apa? Hidup kita itu singkat. Hidup kita itu singkat. Hidupku tidak lebih panjang dari tanganku. Seluruh masa hidupku hanyalah sekejap bagimu. Manusia sombong, lemah bagaikan hembusan nafas. Manusia hanya sekedar bayangan. Segala kesibukannya sia-sia saja. Ia menimbun harta, tetapi orang lain menikmatinya. Wow. Saya tertarik saudara satu postingan Instagram dari Hotman Paris Sitompul. Nah, bagi teman-teman orang Indonesia pasti tahu. Tapi bagi orang-orang Malaysia mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Dia seorang lawyer, ya, dia seorang lawyer top one, nomor 1 di Indonesia. Dan dia orang yang kaya raya sekali. Dia bilang begini, semua harta saya di mana-mana ada. Dia bilang begini, tabungan saya miliaran rupiah ada di bank. Uang. Saya mau apa saja saya bisa lakukan. Tapi ada satu kalimat dia bilang gitu. Tetapi dia soroti tentang uang. Tetapi uang yang di bank itu hanya uang. Bukan saya yang simpan, bank yang simpan. Dan saya pun makan jaga-jaga. Harus jaga kesehatan. Tidur pun hanya 3 jam, 4 jam. Lalu ada satu kalimat yang membuat saya tertawa bersama dengan istri. So, apalah artinya hidup ini? Oh, apalah artinya hidup ini? Ternyata Hotman Paris yang orang kaya raya, yang semua apapun dia bisa buat, wanita apapun dia bisa ambil. Dia mulai di umurnya yang ke-61, dia berkata, apalah artinya hidup ini? Perhatikan baik-baik. Pemazmur tadi katakan apa, saudara? Pemazmur tadi katakan, hidupku tidak lebih panjang daripada tanganku. Seluruh masa hidupku hanyalah sekejap bagimu. Manusia sombong, lemah bagaikan hembusan nafas, sekedar bayangan, segala kesibukannya sia-sia saja. Ia menimbun harta, tetapi orang lain yang menikmatinya. Hanya orang lain yang menikmatinya. Anda bekerja habis-habisan, anakmu yang menikmatinya. Ataupun orang lain, ataupun sekretaris, ataupun orang kepercayaanmu. Dan satu kali orang itu pun akan mendelegasikan kepada yang lain lagi. So, apa yang kamu mau cari hari ini? Maukah engkau buka hatimu pada malam hari ini? Ini Tuhan sedang bicara buat engkau. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini begitu jahat. Hari-hari ini begitu jahat. Karena ada banyak cara setan untuk kamu membuang waktumu sia-sia. Untuk kamu membuang waktumu untuk engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan hari ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mari berkata, Tuhan, aku mau isi waktuku untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, mari kita lihat apa saja yang harus kita lakukan. Ya,
untuk dapat menghargai waktu yang Tuhan beri. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat menghargai waktu yang Tuhan beri? Saya melihat saudara dengan cepat, jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda. Saya katakan tadi, ya, saya katakan tadi, harta, ya, harta itu bisa dicari, tapi waktu yang hilang itu nggak bisa dicari lagi. Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan menunda. Jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Jangan pernah menunda ketika engkau disuruh untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda. Jangan pernah batasi dirimu. Jangan, aduh, aku nggak mampu. Enggak, saudara. Enggak. Justru kalau engkau dipercaya belajar untuk yes, oke, siap. Jangan pernah menunda. Ketika istrimu minta tolong, jangan ditunda. Ketika suamimu minta tolong, jangan ditunda. Ketika orang tuamu meminta tolong, jangan ditunda. Karena nggak ada kesempatan dua kali, saudara. Nggak akan ada kesempatan dua kali. Ketika saudara menemukan sebuah momentum, jangan pernah ditunda. Momentum-momentum yang positif, jangan pernah saudara tolak. Jangan pernah saudara tunda. Kerjakan dengan baik. Saya dulu diajar, saudara, sama gembala saya, Pak Daniel, kamu jangan pernah menunda-nunda. Ibaratnya Pak Daniel, kalau kamu punya baju kotor, lalu kamu harus cuci cepat. Karena kalau kamu tidak cuci, kamu tunda, besok numpuk lagi. Besok numpuk lagi. Besok numpuk lagi. Akhirnya 1 minggu semakin banyak dan makin kotor. Makin rusak, baju pun makin rusak. Saudara perhatikan, orang yang menunda-nunda, pasti semua yang dikerjakannya rusak. Jangan pernah menunda. Mari kita perhatikan, saudara. Saya mencatat begini, saudara. Waktu itu lebih berharga dari harta. Waktu itu jauh lebih berharga dari harta. Mengapa? Karena waktu yang hilang tidak dapat kembali lagi. Tetapi harta yang hilang masih dapat dicari kembali. Saudara setuju dengan saya? Ya. Waktu kebersamaan Anda dengan anak-anak Anda itu udah nggak dapat kembali lagi. Kalau dia dari kecil sampai besar, dia udah nggak bisa kembali lagi. Saudara nggak bisa bilang, nah, jadi baby lagi, nak. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah, ayo, nak. Jadi, wah, makanya saudara, saya ini sungguh bersyukur. Saya ini sungguh bersyukur di masa pandemi ini, saya banyak waktu dengan keluarga saya. Betul. Waktu saya dengan, banyak waktu dengan Imela. Ya, saya merasa Imela itu dekat sekali, saudara. Ya, saya bilang sama istri saya menebus waktu-waktu saya dengan anak-anak saya selama ini. Saya tinggal untuk pelayanan. Ya, saya sangat ditegur dengan sebuah tulisan yang dikatakan begini, saudara, kalau Anda sebagai seorang pemimpin tidak dapat mengelola waktu Anda sebagai pemimpin dalam keluarga, maka ini dalam konteks buku itu untuk pendeta, saudara. Maka kamu akan melihat menyesal ketika anak-anakmu tidak dapat menghargai Tuhan. Jadi anak-anak kita tidak dapat menghargai Tuhan, bukan karena dia tidak takut Tuhan, karena kita tidak pernah memberi harga kepada anak kita. Konteks kita sebagai seorang hamba Tuhan. Wah, hancur hati, saudara. Dan saya nggak mau nyesal. Saya bersyukur anak-anak saya masih kecil dan kelola dengan baik. Ketika nanti anak-anak saya besar, saya nggak mungkin lagi, ayo Karis, jadi baby lagi. Nggak bisa, saudara. Ya, karena waktu yang hilang itu nggak bisa dicari lagi. Dia sudah lewat. Tapi kalau harta, Anda masih bisa cari. Uang, Anda masih bisa cari. Maukah hari ini, saudara prioritaskan yang terutama di dalam hidup Anda? Katakan amin. Ya, waktu lebih berharga dari harta. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yaitu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Saudara harus belajar untuk melakukan setiap waktu yang saudara miliki itu lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Kerjakan yang terbaik. Ketika saudara disuruh pelayanan, kerjakan dengan yang terbaik. Ketika bos Anda di tempat saudara bekerja meminta Anda untuk melakukan segala sesuatu, kerjakan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ketika orang tuamu meminta tolong kepada engkau untuk melakukan segala sesuatu, lakukan yang terbaik. Karena orang melakukan yang terbaik, melakukan segala sesuatu yang baik, tidak akan pernah sia-sia apa yang dilakukan dan dikerjakan. Tidak akan pernah sia-sia. Saudara, mari belajar dari Yusuf. Mari belajar dari Yusuf. Yusuf itu ketika dia di rumah Potifar, dia melakukan yang terbaik di rumah Potifar. Dan ketika istri Potifar hendak mengajak Yusuf untuk berbuat dosa, Yusuf tidak melakukannya. Dia tetap menghormatinya. Dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap melakukan yang terbaik. Dan perhatikan saudara, ketika Yusuf dipenjara karena difitnah, di dalam penjara pun dia melakukan yang terbaik. Itu sebuah karakter, itu sebuah integritas. Melakukan yang terbaik. Jadi nggak heran, karena karakter Yusuf yang selalu melakukan yang terbaik, tidak menunda-nunda waktu. Nggak heran Yusuf diangkat di tempat yang tinggi menjadi Perdana Menteri. Kalau kita punya karakter untuk melakukan yang terbaik, jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Saya selalu katakan, orang yang selalu punya banyak alasan, nggak akan pernah maju hidupnya, saudara. Nggak akan pernah maju. Tidak akan pernah maju orang yang selalu banyak alasan. Orang yang selalu banyak alasan, gambar dirinya masih rusak. Nilai dirinya masih rendah. Tapi orang yang nilai dirinya tinggi, karena ada integritas Tuhan dalam diri dia dan gambar dirinya pulih, dia nggak akan banyak alasan. Karena dia akan mengetahui, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, saudara, mari kita perhatikan bahwa semua manusia diberikan Tuhan. Itu sebuah yang ada 3 hal. Semua manusia itu diberikan Tuhan. Ada 3 yang saya perhatikan. Ini secara umum, manusia secara umum. Yang pertama, potensi. Semua manusia punya potensi. Semua manusia punya potensi. Dan semua manusia punya kreativitas. Dan semua manusia punya relasi. Ketiga hal ini semua manusia punya. Mau nggak kita sekarang, saudara? Jangan seperti orang bodoh. Orang bodoh potensinya nggak dikembangkan. Dia selalu bilang gini, aduh, dalam memang saya ini orang bodoh, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Kreativitasnya nggak dikembangkan. Ya, saya ini kan cuma bisa yang kecil-kecil aja, saya ini selalu masalah. Di dalam otaknya dan hatinya masalah terus. Masalah terus. Berelasi dengan orang lain pun nggak pernah beres. 2 hari berkawan, langsung berkelahi. 1 minggu berkawan, langsung berkelahi. Relasi dengan orang lain buruk, relasi dengan Tuhannya pasti buruk. Itu udah pasti. Perhatikan, bicara relasi. Kalau saudara memiliki relasi dengan Tuhan baik, pasti relasi dengan sesama pasti baik. Saudara harus tahu semua manusia diberikan ketiga hal ini. Potensi, kreasi, dan relasi. Nah, tetapi marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita gunakan potensi kita dengan baik. Kembangkan potensi. Kembangkan potensi. Tempat saudara mengembangkan potensi. Saudara perhatikan di mana? Di tempat saudara bekerja. Yang kedua, di tempat saudara melayani. Itu saudara mengembangkan. Jadi kalau Anda disuruh bekerja, disuruh bos saudara, ayo kamu kerjakan ini. Lakukan, percayalah. Lakukan yang terbaik. Tidak akan pernah rugi ketika Anda melakukan yang terbaik buat perusahaan, buat bos, buat siapapun. Karena saudara sedang melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24 katakan tadi, Tuhan yang menjadi upahmu. Tuhan yang akan memberkati engkau.
Mungkin satu kali kamu tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Kamu tidak bekerja lagi di company itu. Tapi kamu punya kapasitas sudah besar. Kamu sudah punya wawasan yang besar. Kamu sudah punya energi yang besar. Mungkin satu kali kamu tidak lagi bekerja sama orang lain. Tapi kamu bisa punya company sendiri. Karena kamu sudah punya banyak pengalaman. Tidak akan pernah sia-sia orang melakukan. Tapi orang yang tapi orang yang menunda-nunda waktu, yang selalu buat alasan, yang selalu menunda-nunda waktu, membuat alasan, Anda akan sampai di usia yang ke-40 tahun nanti. Ketika Anda masuk di usia 40 tahun, dan Anda tidak mengembangkan potensi Anda dari masa Anda remaja, dari masa muda, Anda tidak mengembangkan kreasi saudara, kreativitas saudara, Anda tidak mengembangkan relasi saudara dengan sehat, perhatikan, di usia 40 Anda akan lelah. Anda akan lelah karena siklus secara psikologi itu akan semakin turun. Ya, secara siklus manusianya akan turun. Tapi kalau Anda mau berubah hari ini, nggak ada yang kebetulan. Saya percaya, ini waktunya. Saudara bangkit kembali, semangat kembali. Kembangkan potensi Anda, kembangkan kreasi saudara, relasi saudara. Ketika saudara melangkah dan saudara mau berjalan, saya percaya ada Tuhan yang akan menolong saudara. Ada Roh Kudus yang akan urapi saudara, akan memampukan saudara, sehingga saudara dalam waktu berapa bulan lagi di tahun integritas ini, Anda akan melihat hidup Anda berubah. Hidup Anda mulai menjadi baru. Katakan amin. Ya, saya ini kan bahasa Inggris saya hancur, saudara. Bahasa Inggris saya ini hancur. Betul. Modal saya ini cuma confident aja. Grammar salah-salah, hantam saja. Kan begitu. Tapi kalau saya berpikir, aduh saya ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak bisa, saudara. Saya akan kembangkan potensi saya. Saya suruh Esther ajarin saya. Kamu ajar saya. Kamu jadi cikgu saya. Bayangin, oh jadi ini salah, Ter. Iya, Pak. Waduh, berarti selama ini saya kalau ngomong sama orang salah dong. Iya. Oh, tapi orang itu nggak ketawa. Ya karena Bapak. Iya kan? Tapi Tito Yana ketawa-ketawa kalau saya bahasa Inggris. Gitu. Akhirnya kan saya bilang sama Bob, sama Debra, yuk kita buat English service. Lalu siapa yang khotbah? Ya saya. Saya. Kita buat English service. Tapi ketika saya lagi berdoa, saya itu nangis, saudara. Ketika saya lihat Bob, iya kan? Wah, hebat betul Bob ini. Go internasional satu kali dia ini. Go internasional satu kali dia ini. Ternyata ketika Anda mengembangkan potensi Anda, maka Anda akan menjadi berkat buat orang lain. Ada energi yang orang di sekitar Anda. Kalian tahu, Yusuf, dia nggak pernah bekerja di istana. Yusuf tidak pernah kerja untuk ngurus istana yang besar. Dia itu hanya seorang anak bawang biasa, seorang hamba di rumah Potifar, orang yang dipenjara. Tapi karena dia punya integritas, dia kembangkan potensinya, dia kembangkan karakternya, dia kembangkan relasinya yang baik dengan orang. Maka saudara, Tuhan yang angkat dia tinggi. Ada Tuhan yang menolong. Katakan yes. Katakan yes. Yang semangat bilang yes. Ayo sama-sama kita bilang, aku melupakan masa laluku. Aku mengarahkan hidupku kepada masa depan. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan ilahi. Iya. Iya. Satu kali saudara di Kuala Lumpur, mungkin Bob tahu ya, di Kuala Lumpur ketika sidang BPLN, waktu pengangkatan pelantikan saya jadi ketua BPLN waktu tahun 2018. Lalu kan nggak ada pemain keyboard, si Chandra itu terlambat entah gimana. Bob masih ingat ya? Lalu pas lagi ada ibadah, pas mau ibadah, saya naik aja. Saya nggak tahu ternyata Pak Johan mau khotbah. Pak Johan Handoyo, saya naik aja. Saya confident aja main. Tiba-tiba Pak Johan, suruh turun itu Daniel. Pusing saya dengarnya. Suruh turun. Pusing saya dengarnya. Saya main binan.
Nggak masalah. Saya nggak terluka. Saya nggak terluka. Saya nggak terluka. Saya nggak terluka. Tapi akhirnya apa? Akhirnya jadi bahan perbincangan. Akhirnya sampai sekarang jadi bahan perbincangan. Loh, Daniel bisa main keyboard? Bisa. Sekarang bagus? Bisa. Nah, jadi saudara perhatikan, kadang-kadang hinaan-hinaan orang itu, kadang-kadang untuk mengangkat saudara. Makanya yang penting hidupmu benar aja lah. Hidupmu benar aja. Hidup Anda benar, hidup Anda tulus. Aduh, kadang-kadang ketika saudara dihina, di situ Tuhan sedang promosi saudara. Ya makanya kalau mau dihina ngomong sama saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah ya waktu itu jalan panjang, saudara. Yang perlu kita lakukan, yang ketiga adalah tetapkan prioritas. Efesus 5 ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang menetapkan prioritas di dalam kehidupannya, sebenarnya dia sedang mengerti kehendak Tuhan. Prioritas dengan keluarga, prioritas dalam pekerjaan, kamu sedang mengerti tentang kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengerti prioritas adalah orang yang mengerti tentang kehendak. Dia tidak mudah diombang-ambingkan. Nggak mudah diombang-ambingkan. Nggak mudah terpengaruh, karena dia punya prioritas. Tapi banyak saya melihat orang yang nggak punya prioritas, dia mudah diombang-ambingkan. Mudah terpengaruh. Akhirnya menyesal kemudian. Ya. Sekarang bisa nggak kita introspeksi diri kita, saudara? Prioritas apa yang saat ini yang paling penting? Ya. Prioritas apa? Apa yang sekarang yang Anda mau prioritaskan? Coba, saudara. Saya ada prioritas yang saya harus kerjakan di dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya harus mengelola jemaat, memikirkan hal-hal baru, hal-hal apa yang akan dikerjakan ke depan. Prioritas saya adalah jemaat. Saya mengasuh ataupun mengelola jemaat sama seperti saya mengelola anak saya. Kalau orang bilang sama saya, bagaimana strateginya sih kamu ini kan seorang misi. Kan orang bilang gini, kamu ini kan orang misi. Kamu ini kan karunia jawatannya kan rasul. Tapi kamu bisa menggembalakan, itu mustahil. Banyak orang bilang itu mustahil. Saya bilang, saya menggembalakan para gembala-gembala. Iya betul. Tapi menggembalakan jemaat itu, kalau menggembalakan gembala-gembala benar, itu Paulus. Tapi kalau menggembalakan jemaat langsung, itu biasanya gembala. Saya itu nggak punya strategi, saya bilang. Saya kasih tahu sama mereka, saya itu cuma punya satu aja. Bagaimana saya mengasuh anak saya, begitulah saya mengasuh jemaat. Bagaimana saya mengasuhnya? Sikap hati. Jadi hati Bapak, udah, itu aja. Kasih mereka makan, kasih mereka minum, kasih mereka makanan yang terbaik. Seperti saya di rumah, saya nggak mau makanan-makanan yang lama diulang-ulang, saya nggak mau. Saya bilang, buang aja ini, buat apa ini? Anak-anak kamu kasih yang begini, kamu kasih lagi yang udah dipakai, kamu boleh, anak-anak kamu boleh. Nah makanya itu nilai dalam diri saya. Ketika saya mempersiapkan khotbah, bisa aja khotbah saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya khotbahin lagi untuk saudara. Tapi saya nggak mau. Atau saya ambil khotbah-khotbah dari orang lain, saya nggak mau. Saya mau kasih makan yang terbaik, yang sehat untuk anak-anak saya. Saya mau kasih makanan yang sehat buat anak-anak jemaat yang dilayani. Makanya saya sangat cerewet, saudara, kalau orang tidak tertanam, tidak ikut tuntunannya, ya, saya sangat cerewet sekali, khususnya pada gembala-gembala. Saya cerewet sekali mulut saya. Nggak boleh, gitu. Ya, supaya sehat, saudara. Tujuannya supaya sehat. Nah, saudara, ada satu hal yang kita harus tahu di dalam
menghargai waktu tadi, intinya adalah saudara harus tahu bahwa waktu ini adalah dari Tuhan. Waktu ini adalah dari Tuhan. Dan saudara harus bertanggung jawab. Itulah integritasnya. Tadi saya katakan bahwa waktu itu tidak dapat berhenti, waktu tidak dapat disimpan, waktu tidak dapat diulang lagi. Arahkanlah waktu Anda. Andalah sekarang pengemudinya. Andalah jurumudinya. Arahkanlah waktu Anda ke arah yang positif, ke arah yang benar, untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan arahkan ke hal-hal dunia. Jangan arahkan ke hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Pemazmur katakan tadi, hidupku tidak lebih panjang dari tanganku. Artinya apa? Hidup Anda ini singkat dan pendek. Lakukanlah itu dengan bijaksana. Kalau saudara masih nggak percaya, datanglah ke rumah sakit, datanglah kepada orang yang sedang di ICU, maka kamu akan bilang sama dia, apa yang menjadi penyesalan dalam diri kamu? Pasti dia akan berkata, kalau saya diberi kesempatan hidup, saya akan banyak melakukan hal yang positif. Saya akan banyak melakukan hal yang baik. Maksud saya, jangan sampai masuk ICU dulu baru sadar, saudara. Kalau saudara dengar firman ini, mari sadar. Dan saudara mulai dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, saudara. Nah, kita sudah belajar hari ini, saudara. Ya, kita sudah belajar hari ini. Jangan menunda, ya. Yang harus kita lakukan untuk menghargai waktu yang Tuhan beri, jangan tunda-tunda lagi. Lakukan yang terbaik dan tetapkan prioritas saudara. Ya. Yang paling susah dalam hidup ini apa sebenarnya? Melawan kebiasaan buruk. Melawan kebiasaan buruk. Mari gunakan waktu yang ada ini untuk saudara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan buruk tidak dapat didoakan, saudara. Perhatikan baik-baik. Kebiasaan buruk tidak dapat didoakan. Kebiasaan buruk itu harus dicipta. Kebiasaan buruk untuk menjadi baik itu tidak dapat didoakan. Tidak dapat didoakan. Pastor, doakan saya supaya saya tidak merokok. Pastor, doakan saya supaya saya tidak suka perempuan lagi. Pastor, doakan saya. Nggak perlu didoain. Karena dari kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang baik, Anda nggak perlu didoakan. Anda perlu ciptakan. Anda renungkan firman Tuhan. Anda hidupi hubungan Anda dengan Roh Kudus setiap hari. Lalu Anda ciptakan sendiri perubahan itu. Maka perubahan akan menjadi perubahan. Katakan amin. Hari ini saya rindu dalam menghargai waktu, hidup Anda berubah. Hidup Anda berubah. Hidup Anda berubah. Ada bagian Tuhan memberi waktu, ada bagian kita untuk mencipta segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Anda punya kuasa, kalian punya kuasa, kalian punya otoritas yang Tuhan sudah beri. Hari ini ciptakanlah hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Anak-anak muda, generation of worship, mari ciptakan hal-hal yang hebat. Ciptakan hal-hal yang besar. Anda orang-orang yang luar biasa, sebab Tuhan ada dalam hidup saudara. Katakan amin. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan. Mari kita berdoa sekarang. Oh, Rabakara. Oh, Rabakara, Rabashaya. Shkira Rabakara, Rabarabara. Oh, Rabakara, Rabarabara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak
Tuhan punya rencana. Kalau hari ini Tuhan berikan waktu untuk Anda, mari lakukan hal yang mulia. Lakukan yang positif. Lakukan yang baik. Kalau ini waktunya untuk Anda mengampuni orang yang menyakitimu, lakukan. Kalau ini waktunya Anda menghampiri istri, suamimu untuk engkau meminta maaf, lakukan. Kalau ini waktunya untuk engkau menolong orang lain, lakukan. Kalau ini waktunya untuk engkau melayani Tuhan, lakukan. Ayo jangan tahan. Tetapkan prioritas itu hari ini. Untuk engkau mengerti kehendak Tuhan. Untuk engkau mengerti bahwa waktu ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Saya bisa lihat, saudara. Saya bisa rasakan. Beberapa di antara saudara sedang dijamah oleh Tuhan. Jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan hari ini. Tuhan akan ubah kepemimpinanmu. Tuhan akan ubah keluargamu. Kelola waktumu dengan baik. Tuhan akan ubah masa depanmu. Kira lama sekara lama 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 sando. Kira makara lama sande lama lama. Oh lama bayar syada. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sembah Tuhan. Ya Masando. Ambil komitmen. Kalau ada suami istri yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kalian ambil komitmen hari ini. Ketika kalian dengar suara Tuhan, mulai tetapkan prioritas-prioritas dalam keluargamu, prioritas-prioritas dalam hidupmu. Lakukan yang terbaik, jangan lakukan yang salah. Apa itu kehendak Tuhan? Untuk engkau melakukan yang menyenangkan hatinya. Kalau ini waktunya untuk engkau membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Ini waktu engkau membangun keintimanmu dengan Tuhan, doamu, pujian, penyembahanmu. Mungkin sudah lama engkau tidak bagi waktu untuk itu. Hari ini ambil komitmen. Aku akan ambil komitmen untuk berdoa setiap hari, untuk menyembah setiap hari, memuji setiap hari, membaca firman setiap hari, melayani Tuhan. Kalau sudah lama engkau tidak memberikan kekuatan buat orang lain lewat WhatsApp, lewat pesan-pesan dari handphonemu, mari lakukan kembali. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Shikinamo Rama Masanda, Urapi kami Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
Tuhan berkati anak-anakmu, urapi mereka semua dalam nama Yesus. Urapi dalam nama Yesus, Tuhan urapi. Urapi dalam nama Yesus. Urapi dalam nama Yesus, Tuhan urapi. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah. Kelola waktu Anda dengan baik. Itu yang Tuhan berikan untuk Anda itu maksimal. Waktu untuk Anda mengelola kesehatanmu secara tubuh, jiwa, dan roh. Kelola dengan baik. Dalam nama Yesus. Haleluya, urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan anak-anakmu semua ke dalam tanganmu. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, Bapa. Berkati mereka. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita, saudara. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awal yang pertama. Kita percaya. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan iman kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Semangat. Merdeka. Maju terus dalam Tuhan. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih. Thank you.